Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi hari ini ada miskom teman-teman. Jadi penceramahnya Romo Kartika itu ternyata menuju ke Padum. Jadi ada misinformasi. Jadi ada misinformasi dari Romo Kartikanya. Mungkin salah baca atau bagaimana. Jadinya Romo Kartikanya ke Padum, sedangkan kita masih online. Nah, untuk sambil nunggu nih teman-teman, kita buka dulu dengan membacakan parita seperti biasa. Oke, paritanya dipimpin oleh saya sendiri. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakhato bhagawata dhammo dhammang namassami supartipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata bantu sukitata. Semoga hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, jadi sambil nunggu, mungkin teman-teman kalau boleh nih, boleh di-unmute. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja sambil nunggu penceramahnya. Karena tim dari Dhammadarasa akan ke Padang Utara. Ya, jadi akan ada pengurus yang akan ke sana untuk berkomunikasi dengan Romo Kartika dan mempersiapkan beliau untuk kebaktian online gitu teman-teman. Ya, mungkin sambil nunggu teman-teman bisa meditasi dulu. Oh ya teman-teman, ada informasi lagi nih. Jadi rencananya kita akan ada kuis nih teman-teman, kuis Hari Pahlawan tanggal 10 November. Jadi catat tanggal 10 November itu hari apa tuh? Hari Selasa. Nah, berarti hari Selasa itu 10 November kan ada Hari Pahlawan tuh. Nah, jam 8 sampai jam 9 kita ada kuis gitu teman-teman, kuis nanti linknya ada di bio IG Dede. Nanti masukin aja IG kalian di web tersebut. Kemudian ada soal teman-teman. Setiap soal tuh waktunya 10 detik untuk menjawab. Nah, makin cepat kalian jawab dan benar ya skornya tinggi gitu. Jadi belum tentu nih teman-teman jawabannya benar semua tapi nggak cepat. Nah, belum tentu menang, harus cepat dan benar gitu. Nah, jadi teman-teman tanggal 10 dicatat aja dari sekarang. Ada hadiahnya loh teman-teman, ada hadiahnya. Jadi nggak cuma ikut gamenya aja, ada hadiahnya juga loh. Lumayan, hadiahnya nanti. Harus menang berarti teman-teman kalau nggak tahu hadiahnya gitu. Oke? Oh yes, jadi kuisnya tentang Hari Pahlawan tadi udah Koko sebutin. Paling teman-teman coba baca-baca buku sejarah, siapa tahu ada tuh keluar
kayak pahlawan A dari mana kayak gitu misalnya, atau tanggal-tanggal tertentu gitu, atau siapa pengibar bendera gitu kan, pengibar bendera pertama kali. Nah, saya tuh teman-teman di check and recheck, siapa tuh menang dapat hadiah lumayan loh. Bisa juga nih dikasih tahu ke teman-teman kalian apa mengenai lomba ini gitu. Jadi ya ngetes juga kan, sekalian bisa ngetes istilahnya apa ya, ngetes pengetahuan umum gitu ya, tentang sejarah gitu. Oh ya teman-teman, ya Koko atas nama Dede nih minta maaf nih karena ada kesalahan misinformasi. Jadi Koko infoin lagi, Romo Kartikanya ternyata di Padum. Kita lagi berusaha ke sana tim kita. Jadi Romonya akan online-nya di Padum gitu. Jadi Koko dan segenap pengurus madrasah mohon maaf nih atas ketidaknyamanannya dan ketelatannya juga karena tadi kita hektik sangat hektik ketika tahu Romonya ada di sana. Ya boleh teman-teman sambil nunggu kita boleh ngobrol-ngobrol.
Oke teman-teman, ada informasi update nih teman-teman, breaking news. Kurang lebih 7.30 kita mulai. Ya semoga aja lancar-lancar aja ya. Semoga internetnya nggak bermasalah dan ada device yang mumpuni di sana gitu. Jadi 7.30 kita bisa mulai sekitar 13 menit lagi. Jadi teman-teman kalau yang belum makan gitu ya, hari ini belum makan, tadi sore belum makan atau belum mandi, boleh mandi atau makan dulu. Kalau main Mobile Legend kayaknya bisa sih segame sih itu 13 menit. Tapi itu harus cepet sih. Jarang kan 13 menit bisa kelar ya, tapi kalau lawannya noob sih ya bisa-bisa aja. Atau main PUBG itu kayaknya nggak mungkin deh. Kalau teman-teman rencana menang sih itu nggak mungkin 13 menit. Kecuali ya teman-teman mau incernya 10 besar atau 5 besar ya mungkin bisa 13 menit lagi. Jadi ya boleh lah sambil nunggu teman-teman melakukan aktivitas atau ada yang mau meditasi dulu 13 menit ya lumayan itu juga bagus. Di sambil menunggu meditasi boleh 12 menit lagi gitu silahkan. Nanti hmm, kalau udah mau mulai ntar diinfokan kembali gitu.
cepat dulu aja. Oke, langsung dari situ nanti ini Nanti saya yang urus. laptopnya sebelah sana. Oh, boleh. Oke, benar. Laptopnya di sebelah sana. Ini di sini, laptopnya di sini. Laptopnya di sini. Jadi saya bisa baca laptop. Nah, Itu udah mulai. mana? Kok nggak ada suara? Kamu di dekat Udah saya. sih. Iya udah mulai. Tunggu saya. Sotio tuh Romo. Ini suaranya. Halo. Halo, iya, Ferdi masuk. Suaranya kecil ya. Halo. Halo Romo. Udah mulai ya ini ya? Ya Romo, jika memang sudah siap Romonya, kita bisa langsung mulai. Ya, ini agak darurat ya. Ini sampai di Padum, tapi apa namanya tempatnya darurat. Salah informasi, saya pikir nggak online gitu loh. Tapi nggak apa-apa, udah lewatkan aja, kita mau mulai ya. Ya Romo. Suaranya kamu kecil ya? Udah full sih di situnya Romo. Udah full ya. Mungkin Romo ada headset atau apa? Saya nggak ada headset. Nggak ada. Udah boleh mulai belum ini? Ya Romo, boleh, silakan. Boleh ya? Iya Romo. Ya, baiklah. Pasaka, Pasika, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Kita mulai Dhamma Desana hari ini ya dengan topiknya menaikkan batin dan menjaga hati tetap baik ya. Kita mulai rangkapkan kedua tangan semuanya untuk menghormat Guru Agung kita yang Maha Sempurna Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Asewana cak balanang panditanang ca sewana puja cak pujaniana nitamangala mutamang. Danang dadantu sadaya silang rakan tu sabada bawana berata untuk gacantu dewa tagata sabe Buddha balapata pacakan yang balang. Arahan tanang cak tejana rakang banda misapa so sadu. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, kami saya. Dhamma Desana hari ini kita akan ngambil tema menaikkan batin dan menjaga hati tetap baik, ya. Jadi Bapak Ibu, barusan saya ada baca yang namanya Danang Dadantu Sadaya Silang Rakan Tu Sabada. Bahwa Nabi Rata untuk gacantu dewa tagata sabe Buddha balapata pacakan yang balang arahan tanah rakang banda misapa. So artinya bahwa danang dadantu sadaya itu artinya kita hidup di dunia ini harus berdana. 3 dampingan dia itu. Ya, danang dadantu sadaya silang rakan tu sabada menjaga sila bahwa Nabi Rata untuk yaitu bermeditasi atau berbawana. Jadi Bapak Ibu sekalian, danang dadantu sadaya berdana, itu kita harus berdana tanpa pamrih. Dana yang paling bagus adalah dana tanpa pamrih, memberikan dana tanpa memikirkan efek sebab akibatnya dan tidak memikirkan akan apa nantinya baliknya apa. Jadi istilahnya kalau berdana kita itu dengan benar-benar murni dengan pikiran dan hati yang murni. Yang kedua, silang rakan tu sabada. Artinya kita menjaga sila Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sila yang paling gampang kita itu diajarkan 5 sila. 5 sila itu istilahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan 8 sila, 10 sila, atau 227 winaya. Itu sulit sekali. 5 sila kita diberikan oleh Guru Agung kita yang Maha Sempurna sebagai manusia biasa atau pugala punya. Ya. Jadi kita diberikan sila, 5 sila ini benar-benar harus kita perhatikan dan kita jaga. Nah setelah itu bawana itu adalah ketenangan. Bawana itu adalah ketenangan. Jadi meditasi itu adalah ketenangan. Meditasi bukan semata-mata hanya konsentrasi. Kalau Bapak Ibu
saudara-saudari sedang mengatakan meditasi adalah suatu konsentrasi pikiran, nanti Bapak Ibu tidak akan menemukan hasil daripada meditasi. Meditasi itu artinya adalah ketenangan, mencari ketenangan. Ya, kalau bahasa Cina-nya itu sui, ya. Sui artinya tenang. Satu lagi guan. Guan itu artinya waspada, hati-hati. Jadi meditasi itu artinya adalah sui guan, ketenangan dan hati-hati. Kenapa meditasi itu bukan semacam konsentrasi pikiran? Kalau menurut gambaran saya, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama mengartikan bahwa meditasi itu sebagai konsentrasi, nanti tidak akan dapat satu ketenangan. Yang benar adalah meditasi itu adalah ketenangan dan waspada. Kenapa Romo begitu? Meditasi itu bukan meditasi bukan satu konsentrasi. Karena begini, saya akan contohkannya. Kalau Bapak Ibu saya suruh jalan ke perempatan jalan sono yang jauh sekali. Bapak Ibu naik motor atau naik mobil, silakan. Selama Bapak Ibu jalan menuju ke tempat itu, Bapak Ibu konsentrasi banget. Nyetirnya juga konsentrasi, ngelihat mobil kiri kanan konsentrasi, rambu-rambunya juga Bapak Ibu konsentrasi. Sampai di tempat tujuan itu capeknya bukan main, karena otak pikiran itu dipakai dengan konsentrasi, terus kiri kanan, ada mobil besar, ada truk, konsentrasi banget. Sekarang saya akan ganti pola meditasi dengan ketenangan dan kewaspadaan. Bapak Ibu ke perempatan jalan sono, nyetir kendaraan dengan tenang sekali. Waspada, ada mobil, ada orang nyebrang, segala macam, tenang sekali. Sampai di tempat tujuan, Bapak Ibu akan mengalami satu ketenangan dan tidak capek sama sekali. Dan yang kedua, kalau meditasi itu dianggap sebagai konsentrasi, kita ambil contoh satu, Bapak Ibu mau memasukkan benang ke lubang jarum. Pada waktu Bapak Ibu konsentrasi mau memasukkan benang ke lubang jarum itu sangat sulit sekali, hati-hati, konsentrasi banget, sampai akhirnya pegal. Kadang tidak masuk, tidak tepat aja, kecewa gitu. Jadi orang yang sifatnya konsentrasi itu lebih tegang. Nah, kalau Ibu memasukkan benang ke lubang jarum dengan tenang, ya, waspada, hati-hati, masuk, hasilnya akan lebih baik. Ya, jadi Bapak Ibu, yang namanya meditasi adalah mutlak 100% adalah mencari ketenangan, bukan mencari konsentrasi. Ya, barang siapa yang menganggap bahwa meditasi merupakan satu konsentrasi yang keras, ya, itu akan menyulitkan dan sulit sekali untuk menemukan ketenangan. Maka konsentrasi kita akan berubah menjadi dengan nama ketenangan. Ya, kita mencari satu ketenangan. Bayangkan, Bapak Ibu nantinya akan sulit konsentrasi atau malas meditasi, karena meditasi itu dianggap sebagai satu konsentrasi. Masuk ke ruangan aja seakan-akan bahwa ini adalah ruangan kamu konsentrasi, harus konsentrasi. Duduk tegang gitu ya, duduk tegang, ngangkat badan, konsentrasi badannya harus tegang. Kemudian konsentrasi napas keluar masuk, terus dibebankan dengan ketegangan napas keluar masuk, konsentrasi napas keluar masuk, dibebankan dengan ketegangan menjaga badan. Jadi pikiran kita ini dipakai untuk menjaga badan, menjaga napas keluar masuk. Di mana letak keberhasilannya? Lambat, Bapak Ibu saudara-saudari sedama. Maka kita rubah meditasi itu adalah sebagai suatu ketenangan, tenang. Maka para biku semuanya bilang rileks, santai, tenang, semua jangan kaku badan, santai, sesantai-santainya. Maka apabila kamu meditasi dengan tenang segala, dengan cara yang tenang, kemudian waspada, cepat sekali masuk. Dibandingkan dengan dikatakan meditasi sebagai konsentrasi, itu akan lebih tegang kamu. Sulit, maka lama-kelamaan orang akan bosan untuk bermeditasi. Baru duduk, ini mau ngelawan konsentrasi aja susah banget, susah. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Baru duduk kita mau lawan konsentrasi di kepala, bekas jalan ke sono, bekas jalan ke sini, bekas ada masalah sono, masalah sini, baru setengah jam aja itu udah ngutak-kutik di kepala itu dengan
kondisi yang susah sekali untuk memfokuskan, mengkonsentrasikan gitu. Tetapi kalau kita rubah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita duduk dengan tenang sekali, lupakan semua masalah, lupakan kalimat konsentrasi, kita duduk tenang sekali, waspada, waspada pikiran jangan sampai kemana-mana, tenang, akan cepat masuk. Ya, itulah meditasi. Berarti batin kita akan meningkat dengan adanya merubah disertasi itu. Ini nih. Ada tulisan. Ya, udah lewat. Disertasi itu dengan merubah dengan kalimat sebagai satu mencari ketenangan. Ya, itulah yang akan menaikkan batin kita salah satunya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedang. Silang rakantu sabada bawana biratahantu. Gacantu dewa tagata. Artinya, para dewa juga akan memberikan berkah kepada kita. Kemudian apa Romo? Bonusnya keuntungan daripada tadi, parita tadi. Danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana biratahantu gacantu dewa tagata. Bonusnya adalah sabe Buddha balapata. Pacekan nanca yang balang. Arahanta nancak tejena rakang bandami sabaso. Bonusnya adalah bahwa para Buddha, para paceka Buddha, para arahat akan melindungi kita semua. Ya, itu. Makanya kalau kita hidup di dunia ini, berdana, menjaga sila, kemudian bawana, meditasi, itu sabe Buddha balapaca. Pacekan nanca yang balang, arahanta nancak tejena rakang bandami. Para paceka Buddha, para arahat akan melindungi kita. Ya, Bapak Ibu, saudara dari sedama yang berbahagia. Berkah di dunia ini manusia kadang jarang menemukan adanya berkah karena anggapan dari mereka sendiri. Ya, pendapatannya kurang, kemudian biayanya kebutuhan banyak. Mereka bilang bahwa ini enggak berkah. Istri atau suami kurang baik, wah ini enggak berkah ini. Kemudian anak di sekolah tidak pinter ya. Anak di sekolah itu sulit sekali nangkap pelajaran. Wah, ini nggak berkah nih. Berbagai macam urusan yang belum selesai dan sebagainya. Sehingga kehidupan ini lapar akan berkah, Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Padahal kalau kita pahami, berkah itu kita udah punya, Bapak Ibu. Ya, berkah yang kita punya apa? Contohnya rasa kasih sayang suami istri itu di rumah ya. Di rumah itu kita kan suami istri kadang kasih sayang itu berkah, ya. Kemudian hidup di lingkungan yang baik, ya, hidup di lingkungan yang baik itu juga salah satu keberkahan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama. Kemudian dikasih umur panjang berkah, ya, umur panjang bisa menikmati sesuatu hal yang baik di dunia ini ya, bisa ada telepon ini Pak Wandi, ya, kita dikasihkan umur panjang di dunia ini, kita bagus berkah. Kemudian juga miskin tetapi sehat itu berkah Bapak Ibu ya. Kalau kita dikasih miskin kita merasa tidak berkah, jangan. Yang penting kita dikasih berkah dan kesehatan itu adalah berkah ya. Jadi di dunia ini sebenarnya berkahnya itu banyak. Kita jangan selalu putus asa mengenai bahwa hidup di dunia ini tidak ada berkah, kemudian hidup di dunia ini sulit, tidak. Ya, kita punya karma masing-masing yang dikatakan kama saka kama daira kama yoni kama bandu kama pati sarana yang kamang karesanti kalian yang wak papa kama tasa daira bawisanti ya. Semua manusia memiliki karma masing-masing, mewarisi karmanya masing-masing, lahir dari karmanya masing-masing, berhubungan dengan karmanya masing-masing dan terlindung oleh karmanya masing-masing. Apapun karma yang diperbuat baik ataupun buruk itulah yang diwarisinya. Itu adalah satu petunjuk keberkahan. Sebenarnya kalau kita merenung, kita semuanya hidup di dalam keberkahan, ya. Hanya orang yang tidak puas, ya, hanya orang yang tidak puas yang merasa tidak berkah, Bapak Ibu, ya. Jadi kita ini sebagai umat Buddha harus tahu keberkahan sampai di mana kita bisa menerima semua apa adanya. Jadi hidup di dunia ini benar-benar kita bisa menerima apa adanya, dan apalagi kita mengerti mengenai adanya anicca. Di dunia ini semuanya adalah anicca, tidak ada yang kekal, semuanya berubah. Ya, kalau kita memahami, bisa tahu, bisa mengerti dengan adanya anicca, itu adalah orang bijaksana. Bapak Ibu semuanya, kita selalu cenderung melihat kesalahan orang. Nah, ini batin kita yang harus kita rubah ya. Pada umumnya orang cenderung selalu melihat kesalahan orang dan gagal melihat kesalahan yang sama ada juga pada diri kita, gitu ya. Kadang orang itu cenderung melihat kesalahan orang dan gagal melihat
bahwa kesalahan yang ada di orang itu kadang ada di kesalahan kita sendiri juga. Maka daripada itu, yang pertama adalah buang semua pikiran-pikiran jelek. Kalau kita mau menaikkan batin ini ya, buang semua pikiran-pikiran jelek terhadap keburukan-keburukan orang. Nomor satu ya, perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Buang pikiran kita terhadap keburukan-keburukan orang. Jadi orang itu inilah, itulah, biarin, itu urusan dia. Apabila kita masih memperhatikan keburukan orang, maka akan timbul iri hati, marah, dendam. Itulah efek daripada kita bisa memperhatikan keburukan orang. Maka kalau untuk menaikkan batin, buang semua keburukan-keburukan itu ya. Jadi memperhatikan keburukan orang itu dibuang ya. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan kekurangan-kekurangan kita. Memperhatikan keburukan-keburukan kita. Selama hidup ini apa sih yang kita lakukan? Keburukan-keburukan apa yang kita lakukan? Arti kata kita mengkoreksi diri. Mengkoreksi diri kita selama kita hidup ini, selama kita berbuat di dunia ini, apa yang kita bikin kesalahan. Nah, itu kita koreksi. Ya, kita koreksi satu-satu. Ya. Yang ketiga adalah meningkatkan kebaikan kita. Kalau kita sudah mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita, sekarang kita berusaha untuk berbuat, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dengan perbuatan-perbuatan baik yang sekarang. Romo, apakah kita terlambat, Romo? Dosa-dosa kita dulu banyak, tidak ada kata kalimat terlambat. Ya. Yang paling penting, kita berbuat sekarang untuk kedepannya harus lebih bagus daripada yang sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, kalau kita masih menyalahkan orang, itu tandanya kita harus berlatih. Ya, kesimpulan dari yang tadi. Kalau kita masih menyalahkan orang, itu tandanya kita harus berlatih batin. Yang kedua. Kalau kita menyalahkan diri sendiri, ya, artinya latihannya sudah dimulai. Ya, ingat ya. Kalau kita menyalahkan orang lain, tandanya kita harus berlatih. Kalau kita menyalahkan diri sendiri, tandanya latihannya sudah mulai. Kalau kita sudah melihat tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam diri kita, setelah kita koreksi tadi itu, kita melihat kesalahan-kesalahan kita, ya, setelah kita sudah tidak melihat lagi ada kesalahan-kesalahan dalam diri kita, dan sekarang tugasnya adalah memperbarui supaya perbuatan lebih baik lagi daripada sebelumnya, itu artinya latihannya sudah selesai. Tinggal pelaksanaan daripada latihan itu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Yang berikutnya adalah menghindari batin kita yang jelek. Ya. Kadang begini, ada yang tanya sama saya, Romo, kita tuh mau kritik orang boleh apa enggak ya, Romo? Ya, Bapak Ibu, adik-adik semua, kalau saya tanya, ini saya yang online ya, kalau langsung ini nih, saya langsung tanya, boleh enggak? Nah, tadi boleh enggak kita mengkritik orang, Romo? Ya, jawabannya harus hati-hati. Ya, mengkritik orang itu harus hati-hati. Kritik itu lebih kepada memamerkan kekuatan kita. Kritik itu lebih memamerkan kepada kekuatan kita daripada memamerkan kekurangan orang lain. Ingat ya, kritik itu lebih daripada kita memamerkan ya kekuatan kita dan kita memamerkan kekurangan orang lain. Ya, memamerkan kekurangan orang lain. Ya. Orang yang suka mengkritik, ya, dia tuh sedang memamerkan kekurangan diri sendiri sebenarnya. Ya, kalau orang ada yang sering mengkritik, itu dia sebenarnya sedang memamerkan kekurangan diri dia sendiri. Kalau kita paham, orang yang mengkritik itu, karena ciri-ciri orang yang mengkritik adalah satu, egonya besar. Kita mengkritik orang itu kita egonya besar, nyalahkan orang. Istilahnya kamu sendiri belum tentu pintar, belum tentu bisa. Mengkritik ya kalimatnya bukan bertanya kemudian mencari jawaban dari orang itu, tidak, orang itu dikritik. Ya, itu kita itu orang yang mengkritik itu adalah egonya besar. Kedua, menganggap dirinya lebih hebat. Dia lebih hebat, dia tahu ini bahwa orang ini ada salah, saya kritik gitu. Jadi kelebihan orang yang mempunyai kelebihannya biasanya itu lebih sabar dan banyak
diam. Kalau kita misalnya orang pintar, kita nggak usah kritik orang. Ya, lebih baik sabar dan diam aja. Romo, tapi kan orang itu harus dikritik. Bagaimana caranya? Ada caranya, adik-adik semuanya ya. Caranya mengkritik orang setelah mereka selesai semua acaranya, jangan ada orang banyak. Deketin yang kamu mau kritik. Kamu kasih tahu itu hanya sebagai masukan. Masukan aja. Jadi jangan berdebat, jangan ini segala macam. Masukan setelah itu kalau dia mau terima syukur, nggak mau udah. Hanya bersifat masukan, jangan berdebat ya, karena berdebat itu tidak akan menyelesaikan sesuatu masalah, tetapi menimbulkan satu efek negatif di dalam batin kita. Ya, kalau mau mengkritik orang, dua mata aja, 4 mata sama dia bicara, kasih masukan baik-baik. Gitu. Kalau kamu terpaksa mau mengkritik orang, ya kalau orang pintar sebaiknya tidak mau mengkritik orang. Ya, Bapak Ibu, itu adalah satu cara untuk meningkatkan batin kamu. Sekarang Bapak Ibu, kita akan melihat dhamma. Ada beberapa macam cara yang menyebabkan orang itu bisa menangkap dhamma dan mengartikan dhamma. Saya umpamakan sebagai gelas di sini ya. Kamu tahu kalau gelasnya tertutup itu ya, itu artinya bahwa orang yang mendengarkan dhamma, ya di depan itu misalnya ada biku atau ada romo atau ada penceramah siapapun juga, bagaikan gelasnya tertutup, tengkurap itu, taruh di atas meja, gelasnya tertutup tengkurap ke bawah, jadi mulutnya tuh di bawah ketutup. Artinya orang itu tidak bisa menerima dhamma yang masuk. Jadi misalnya dia main handphone lah di belakang, atau dia tidur lah di belakang, atau dia nggak disuruh meditasi, dia meditasi lah di belakang. Jadi penceramah itu sama sekali tidak diperhatikan sama dia karena gelasnya tertutup ke bawah. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, gelasnya terbuka ke atas. Ya. Yang kedua, gelasnya terbuka ke atas, tetapi bawahnya bocor. Ya, gelasnya bawahnya bocor. Artinya dhamma masuk aja dia dengar, keluar lagi ke kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang dhamma desana itu udah setengah mati, udah berbusa-busa, tapi dianya nggak perhatikan. Dia diem aja, dia main handphone, kemudian bocor, tidak masuk, tidak keterima ke dalam pikiran dia. Yang ketiga adalah gelasnya berisi racun. Ya, adik-adik, Bapak Ibu, gelasnya berisi racun. Dimasukin air putih seperti apapun, tetap gelasnya itu beracun. Artinya apa, Romo? Orang yang kayak gitu, Romo. Orang yang kayak gitu adalah setiap kali diajarkan dhamma selalu ditentang, dikritik, kemudian dilawan terus. Jadi dengan yang didamakan itu dilawan terus. Jadi diprotes melulu begitu ya. Itu adalah yang ketiga, gelas berisi racun. Bapak Ibu, adik-adik, yang benar adalah yang keempat, yaitu gelasnya kosong. Gelasnya kosong, ya, tidak ada isinya. Dan orang itu adalah artinya orang yang baik, orang yang siap menerima dhamma, orang yang siap menerima nasihat, orang yang siap menerima masukan tanpa mengkritik, tanpa ada perlawanan, tanpa ada apapun, dan dia resapi. Benar dia akan terima, tidak benar dia akan buang. Itulah orang yang baik, ya. Jadi yang ke-1 gelasnya tengkurap, tidak bisa diisi dengan air. Yang kedua, gelasnya kosong tapi bocor, setiap kali dhamma desana masuk keluar terus, nggak pernah nangkep. Yang ketiga adalah gelasnya berisi racun. Kalau gelasnya berisi racun, diisi kayak apapun pasti dhamma desananya dilawan terus, ya. Dilawan terus, orangnya nggak mau ngalah, itu ya. Berlawanan terus. Yang keempat adalah yang bagus, gelasnya kosong. Jadilah kita semuanya, adik-adik semuanya, ya, anak-anak yang baik semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara dhamma yang baik semuanya, jadilah sebagai gelas kosong. Walaupun kita pinter, kita ilmunya tinggi kayak apapun, tetap merendah hati. Ya, kita menerima masukan, menerima nasihat, tidak ada salahnya. Ya. Makin banyak gelas kita kosong, makin banyak kita menerima isian daripada gelasnya ditutup, nggak bisa nerima apa-apa. Ya, jadi tidak ada manfaatnya. Lebih baik jadi orang bodoh daripada jadi orang pinter yang ngelawan. Kalau jadi orang bodoh, dapat masukan dari mana-mana, dapat masukan dari mana-mana. Kita karena
merasa bahwa kita masih bodoh, kita masih rendah ya. Kayak saya sendiri, saya juga merasa masih bodoh, masih rendah, masih harus banyak menerima masukan dari mana-mana supaya kita bisa mengisi gelas kita yang kosong dengan kebaikan-kebaikan dan dengan dhamma-dhamma yang kita belum tahu. Ya. Kalau gelas kosong itu kita belum tahu apa yang akan masuk, maka kita akan saring. Terima aja semuanya. Rendah hatilah kita, walaupun kita sebagai orang pintar, tapi kita harus rendah hati. Karena orang rendah hati itu akan lebih beruntung, banyak masukan yang kita dapat daripada orang tinggi hati ngelawan melulu. Ya dikasih nasihat ngelawan, dikasih apa ngelawan, akhirnya nggak dapat apa-apa. Yang dapat adalah cuma segitu-gitunya aja. Cuma sebatas ilmu pengetahuan dia yang dia dapat aja. Ya, jadilah orang yang rendah hati. Inilah salah satu cara untuk menaikkan batin juga, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Yang berikutnya adalah kita menganggap orang, batin kita itu kita harus rendah hati dan kita harus teliti. Kalau yang ceramah ya Bapak Ibu kan sering dengar di depan kita itu ada yang penceramah ya. Penceramah itu yang di depan ada biku, ada romo, ada dan lain-lain. Kalau kita menganggap penceramah itu sebagai Buddha ya, sebagai Buddha, maka kita akan menerima Dhamma Desana itu sebagai masukan dari Buddha. Ya, ingat ya nomor 1 ya. Penceramah di depan itu kita anggap sebagai seorang Buddha yang menceramahkan kita. Maka Dhamma Desana apapun yang diceramahkan kita menganggap bahwa itu adalah Buddha. Yang kedua kita menganggap penceramah itu sebagai dewa. Jadi apapun yang dia Dhamma Desanakan itu kita menganggap bahwa ini adalah nasihat Dhamma Desana dari dewa. Yang ketiga adalah yang kita menganggap bahwa yang berdhamma desana di depan kita itu adalah manusia biasa. Maka Dhamma Desana yang kita dapat ini adalah sebagai nasihat dari manusia. Kemudian kalau kita menganggap bahwa yang di depan kita itu adalah penceramah makhluk peta atau preman, ya, maka Dhamma Desana yang kita dapat itu kita anggap sebagai ini adalah nasihat dari preman. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, itu adalah pandangan kita terhadap orang yang mendhamma desanakan kita di depan. Kalau kita menganggap bahwa ini adalah seorang Buddha, maka kita akan dapat nasihat sebagai Buddha. Kalau kita menganggap penceramah di depan kita sebagai dewa, kita akan dapat masukan sebagai layaknya seorang dewa. Kalau penceramah di depan kita sebagai seorang manusia biasa, kita akan mendapat penceramaan sebagai manusia biasa. Kalau kita menganggap di depan kita sebagai preman atau sebagai makhluk peta, ya udah. Kita dapat Dhamma Desana bagaikan itu menurut tanggapan kita. Ya, hati-hati di dalam mengkoreksi batin kita, adik-adik, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Apapun yang ada di depan kita, anggaplah sebagai guru kita yang terbaik. Ya, dia adalah guru yang baik, maka harus kita menerima pelajarannya yang baik. Ya, oke, Bapak Ibu. Sekarang saya mau ajarkan gini. Kita hidup di dunia ini, ya, ini yang terakhir ya. Kita hidup di dunia ini awalnya baik. Awalnya baik ya, ingat ya. Kemudian menjadi bayi pun baik. Akhirnya pun baik. Ya, di tengah-tengahnya bagaimana? Kita kasih contoh begini ya. Ini perhatikan nih kamu nih semuanya. Awalnya baik, kita mau lahir di dunia ini adalah penuh dengan kebaikan. Kebaikan yang bagaimana, Romo? Ini maaf ya, saya mohon maaf ya. Kalau kita mau lahir ke dunia ini kan dibikin sama orang tua kita. Orang tua kita itu waktu mau bikin kita itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemesraan. Ya. Pernah ada dengar cerita nggak orang tua, kamu tuh mau bikin kamu tuh main tendang-tendangan gitu, berantem main tendang-tendangan terus baru bikin kamu gitu kan? Enggak ya, maaf ya. Jadi kamu mau dibikinnya pun dengan kebahagiaan, dengan kebaikan. Nah, kedua, kamu lahir di dunia ini. Lahir di dunia ini orang tua kamu itu nunggu dengan kebaikan, dengan kesabaran. Bapaknya kamu itu waktu kamu mau dilahirkan, ya masuk ke ruang tunggu gelisah, dikit-dikit ngelongok ke jendela, udah lahir belum ini, ya gimana ini kamu nih, itu ya penuh dengan kebaikan. Ibu kamu begitu pas kamu lahir diciumin kamu, coba semua nih, semua yang ada di sini dengerin. Kamu masih bayi itu semua orang pada ciumin kamu. Diciumin kamu tuh masih bayi itu. Wah rebutan orang nyiumin kamu. Coba sekarang udah gede ada yang mau ciumin ke kamu tuh. Nah, masih bayi kamu lahir jadi bayi. Itu diciumin orang tuh rebutan. Karena lahir aja juga dengan kebaikan. Akhirnya
waktu kamu mau meninggal pun dengan kebaikan kamu didoain. Misalnya bersyukur ada Bante banyak, kemudian para umat, kamu didoain dengan kebaikan. Kalau kamu udah jadi ibu bapak, anak-anak kamu juga kehilangan kamu. Dengan kebaikan dia berdoa. Semoga papa saya lahir ke alam bahagia. Semoga mama saya lahir ke bahagia, ke alam bahagia. Awal mau dibikin kebaikan, lahir kebaikan, akhirnya pun kita kebaikan. Nah, di tengah-tengahnya bagaimana? Di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya di dalam perjalanan kehidupan, kamu harus juga dengan kebaikan. Apa bedanya kamu dengan kebaikan? Di tengah-tengahnya ini apa bedanya dengan Sang Buddha? Sang Buddha juga awalnya baik, akhirnya sangat baik. Di tengah-tengahnya Sang Buddha ini sangat baik luar biasa. Ya, tidak ada kilesa sama sekali, bersih dari kilesa sama sekali Sang Buddha. Tetapi kita manusia di dunia ini masih, walaupun kita jadi orang baik, masih diliputi dengan lumpur kilesa, lumpur loba, dosa dan moha. Ya, maka daripada itu, Bapak Ibu, saudara-saudari Islam yang berbahagia, naikkanlah batin kamu, banyak-banyaklah berbuat kebajikan. Ingat di dunia ini harus kita berusaha untuk menghilangkan kilesa, loba, dosa dan moha supaya terhindar daripada keburukan-keburukan kita. Di dunia ini tidak ada yang enak. Kamu jadi orang kaya, ya. Banyak orang iri hati sama kamu. Kamu jadi orang miskin, ya. Kamu dihina-hina, disyukurin, syukur miskin kamu. Dihina-hina, disyukurin. Kamu sama sejajar dengan mereka. Kamu dijelek-jelekin, bahkan disaing-saingi. Itulah hidup di dunia. Jadi apabila kamu mengerti posisi hidup di dunia ini, hiduplah dengan sederhana. Hiduplah dengan apa adanya. Hiduplah dengan tuntunan daripada agama. Sang Buddha mengajarkan, apabila kamu tidak bisa berbuat kebaikan, jangan berbuat jahat. Itulah hidup di dunia, ya. Pertahankanlah batin kamu supaya batin kamu tetap menjadi umat yang baik, tetap menjadi orang yang baik. Jangan sekali-kali terpengaruh oleh kehidupan duniawi yang menyebabkan batin kamu menjadi jelek. Itulah nasihat dari saya. Ya, baik teman-teman, demikian Dhamma Desana hari ini, Dhamma Desana singkat. Semoga bermanfaat untuk kamu semua dan untuk semua makhluk hidup di dunia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke. Terima kasih Romo Kartika atas sharing damanya. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Boleh, kalau mau nanya silakan chat personal ke hostnya, atau mau langsung ngomong langsung juga nggak apa-apa. Ada colokan speakernya? Ada sih. Itu Bluetooth ya, Rom? Bluetooth. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ada yang nanya, bentar. Oke, kalau nggak ada, saya ingin bertanya kalau gitu. Oh, ada nih. Oke. Ada dari Wandi Gunawan. Mungkin Wandi mau langsung atau mau langsung ngomong atau di chat atau via chat? Sebenarnya ada yang mau bertanya, Romo. Ini dari Wandi Gunawan. Sepertinya lagi ngetik. Wah, tungguin di sini sama saya, Rudi. Halo. Enggak bisa. Di-unmute aja boleh? Di-unmute aja boleh? Halo, ya kedengeran nih. Halo. Iya, Romo masuk. Ya, gimana? Nah, kalau Bentar ini lagi itu speakernya. bisa nih. Oke. Pegang atas. Oh, mungkin hanya menyapa dari Wandi Gunawan. Dari umat lain ada yang ingin bertanya?
Jika tidak ada, saya ingin bertanya, Romo. Suaranya masuk, Romo? Ini Romo suaranya nggak masuk. Okay. Halo? Ya, Romo udah masuk suaranya. Oke, kedengeran ya suaranya? Ya, ini udah masuk, Romo. Udah kedengeran. Ya, Romo, saya ingin bertanya, Romo, yang tentang meditasi, Romo. Jadi, pengalaman saya, Romo, ketika meditasi, saya lebih cenderung ke konsentrasi, Romo. Setelah itu baru mendapatkan ketenangan, Romo, setelah fokus di konsentrasi. Tapi biasanya ketika sudah mencapai ketenangan seperti itu, saya cenderung ngantuk, Romo. Jadi istilahnya kalau konsentrasi yang saya rasakan, saya lebih fokus, Romo. Dan benar yang Romo bilang sih, jadi lebih cepat capek, Romo. Cepat capek juga. Dan ketika mencapai ketenangan, saya malah cenderung untuk mengantuk, Romo. Nah, solusinya seperti apa, Romo, untuk istilahnya bisa menyeimbangkan antara konsentrasi dan ketenangan, Romo? Terima kasih. Oke, kamu terbalik. Pikirannya itu terbalik kalau begitu. Mestinya yang benar itu meditasi itu nggak ada lain selain daripada ketenangan dulu. Kamu jangan mencari konsentrasi, kamu mencari ketenangan. Meditasi itu adalah mutlak 100% ketenangan. Oh, kenapa begitu, Romo? Ya. Kita mencari ketenangan. Kalau ketenangan dulu yang kita dapat ya, kamu akan bisa lebih konsentrasi depannya gitu. Jadi konsentrasi itu adalah added value, nilai tambah daripada atau hasil daripada ketenangan. Gitu. Kamu tenang dulu aja, tenang dulu. Meditasi mutlak 100% mencari ketenangan. Bukannya konsentrasi. Kalau konsentrasi itu adalah hasil daripada meditasi ketenangan itu kamu dapat bisa konsentrasi. Kenapa begitu, Romo? Ini asli saya belajar dari Achan Brahm. Nah, itu baru saya kasih tahu kamu. Achan Brahm mengajarkan semua meditasi jangan ke arah konsentrasi. Kalau kamu ke arah konsentrasi, kamu akan capek awalnya dulu dan kamu tidak akan mendapat ketenangan. Padahal meditasi itu kan kita mencari ketenangan. Ingat, bukan konsentrasi. Konsentrasi adalah hasil daripada ketenangan setelah meditasi. Jadi meditasi itu tenang dulu. Maka Achan Brahm mengajarkan relax dulu, relax, badan semuanya santai, relax. Kemudian kamu atur napas, mencari ketenangan, cari tenang. Nanti setelah kamu masuk ketenangan, kamu tidak ada beban, tidak akan capek. Kemudian kamu kalau meditasi itu ke arah konsentrasi itu capek, maksa supaya kamu bisa konsentrasi, maksa supaya kamu bisa masuk, maksa supaya kamu bisa fokus. Akhirnya alisnya itu ngerenyit. Kalau kamu meditasi dilihatin orang itu alisnya ngerenyit gitu. Karena kenapa? Kamu maksa supaya fokus. Kemudian kamu tarik napas, disiksa batin kamu untuk konsentrasi ke tarik napas keluar, disiksa tuh. Kemudian kamu disiksa lagi badan kamu konsentrasi ke badannya suruh lurus lempeng, disiksa lagi. Jadi kamu batinnya mana bisa tenang, orang konsentrasinya ke napas keluar masuk jangan sampai lengah, kemudian jaga badan supaya jangan sampai rubuh. Ketenangannya di mana? Kamu nggak dapat. Maka Achan Brahm mengatakan semuanya itu yang paling betul adalah meditasi mencari ketenangan. Kamu santai, kamu tenang aja, tenang semuanya. Jangan pikiran apa-apa, tenang semuanya. Napas keluar masuk itu sudah merupakan biasa fokusan itu. Tenang aja, tenang. Nanti kamu akan dapat fokus ke meditasi. Nah, gitu. Yang kedua, apabila kamu meditasi itu menganggap sebagai konsentrasi, nanti beban terus dari kamu. Mau masuk ke ruang meditasi ini seakan-akan masuk ke ruang konsentrasi begitu. Wah, kita harus konsentrasi. Dan kemudian dia berpesan lagi Achan Brahm itu, kebanyakan orang habis meditasi itu langsung kabur gitu loh. Habis meditasi, habis duduk, ya meditasi selesai, atau di rumah sendiri meditasi selesai, kabur. Dia kabur udah urusan yang lain lagi, gitu. Itu nggak boleh. Jadi meditasi itu selesai, kamu harus diam dulu, merenung dulu apa yang kamu dapat dari tadi duduk meditasinya itu loh. Jadi mereview daripada hasil meditasi tadi. Nah, setelah kamu mereview hasil meditasi tadi,
baru kamu bangun, baru kamu berkegiatan kembali lagi. Itu. Maka banyak sekali guru-guru meditasi mengatakan konsentrasi, full konsentrasi, akhirnya yang timbul dapat kecapean. Sama saya juga gitu. Maka nanti tanggal 14, kamu kalau bisa datang kemarin tanggal 14, saya akan mengajarkan konsentrasi, masuk sekalian fokus pada ketenangan, dan kamu akan mengalami satu ketenangan yang dalam, dan saya akan fokuskan kepada alam semesta. Nanti judulnya meditasi saya itu adalah meditasi alam semesta. Meditasi alam semesta itu adalah kamu akan masuk ke alam ketenangan. Alam ketenangan itu kita ambil dari 40 macam jenis meditasi. Kita ambil meditasi yang kasina 10 dulu, yaitu Patawi Apajawayo. Patawi itu adalah konsep konsentrasi metode dengan konsentrasi ke tanah. Kemudian Patawi Apo adalah ke air. Tejo ke api, kemudian Wayo adalah udara. Kita ambil konsep tanah, air, api, udara. Kalau digabungkan itu semua empat-empatnya merupakan alam semesta. Jadi nanti tanggal 14 itu akan saya ajarkan kamu ketenangan, saya fokuskan kamu jangan lari semuanya, otak dan pikirannya serta badannya saya kunci, dan kamu konsentrasi ke arah ketenangan, bukan ke arah fokus konsentrasi kamu. Kalau ke arah konsentrasi kamu kasihan, nanti udahannya kamu pegel, capek dan bosan nanti. Ya. Ya, baik Romo, terima kasih Romo jawabannya. Ya, jangan sampai terbalik ya. Kamu ketenangan dulu, nanti konsentrasi itu akan dapat hasilnya, gitu loh. Ya Romo. Ya, oke. Baik Romo, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada Romo. Ya, baik, nggak apa-apa. Jadi kita akhiri saja Romo. Ya, kita akhiri. Kita akhiri aja. Ini, ya Romo, boleh Romo. Rangkap dua tangan semua, kita tutup ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semoga semua makhluk di dunia ini yang terlihat maupun tidak terlihat, semoga berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih pada Romo Kartika atas sharingnya pada hari ini. Pengumuman, jadi bagi tadi umat yang baru masuk juga, jadi kita ada lomba tanggal 10 November itu via link. Linknya nanti akan di-share di bio Instagramnya Dhamma Rasa. Lombanya tentang apa? Tentang Hari Pahlawan. Nanti akan diberikan soal, nanti dijawab, yang nilainya paling tinggi, skornya paling tinggi, dia yang menang gitu. Nah, jawabannya itu ada dua, istilahnya ada dua faktor untuk menang, yaitu jawabannya benar dan cepat gitu. Jadi kalau benar tapi lambat ya belum tentu akan menang gitu. Siapa tahu ada yang lebih cepat dari kamu. Nah, jadi ya bolehlah dibaca-baca mengenai pahlawan nasional dan sejarah-sejarahnya. Oke. Kemudian ada pengumuman lagi. Ya, saya share screen dulu. Oke, bagi teman-teman yang ingin berdana, silakan transfer ke BCA dengan nomor rekening 882-0313-900 atas nama WR Padang Utara. Di belakang angka nominalnya disertakan angka 5. Seperti itu. Oke, sekian kebaktian pada malam hari ini. Mohon maaf jika kita mulai terlambat. Dan terima kasih kepada teman-teman yang masih standby sampai saat ini. Karena kita awali dengan pembacaan parita, maka kita akhiri dengan pembacaan parita. Kita akan membaca parita nama Karapata yang akan dipimpin oleh saya sendiri.
Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai bertemu di minggu depan, Dedemet. Terima kasih.